terlibatnya Tuhan di dalam bisnis lu dan bagaimana cara lu melibatkan Tuhan di Scarlett sendiri? Jadi aku udah punya pengalaman di hal itu. Jadi aku juga bilang ke Tuhan, Tuhan maaf ya kemarin-kemarin Feli kayaknya gak terlalu libatin Tuhan ya. Jadi Feli tuh jadi ditipu gini maaf ya Tuhan. Orang-orang yang di saat WFH atau banyak yang pengurangan karyawan dan lain-lain. Mereka semua jadi reseller Scarlett. Dan ketika jadi reseller Scarlett jadi berkat buat mereka. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Gak berasa udah di part terakhir obrolan bareng sama Hito dan juga Felicia di Daniel Tetangga Kamu. Gue pengen ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton dari part pertama, yaitu 4 hari yang lalu sampai part hari ini. Nah, yang pastinya thank you juga buat kalian udah order merchandise kita. Yo, coba dong tag di Instagram kita ketika kalian lagi pakai merchnya. Nanti ya siapa tahu bisa kita repost juga. Buat kalian yang belum order, langsung aja buka Tokped. Ini ada di sini, atau kalian bisa langsung search DMN Official Merch di toko-toko online favorit kalian. Alright, thank you so much guys for your support. Hito, Fel, kita tahu banget kayak misalnya Feli sendiri juga dengan Scarlett, it's one of the most successful story. Amin. Dan successful product juga brand skincare, body hair and hair care gitu ya. Yeah. Nah, it's the one of the most successful care product gitu ya di Indonesia gitu. Seberapa terlibatnya Tuhan di dalam bisnis lu dan bagaimana cara lu melibatkan Tuhan di Scarlett sendiri? Tuhan benar-benar awal, pertengahan sampai akhir, pokoknya semuanya tuh Tuhan Yesus banget. Karena kan aku tuh sama Hito kebetulan suka ngikutin tren gitu ya Kak. Waktu lagi ada yang kue-kue, kita bikin kue. Waktu itu juga ada apa, kita ikut-ikutan gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku sempat bikin brand sendiri pakai nama, tapi nama aku cuman ternyata nggak jalan kayak gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya aku yang kayak Tuhan apa emang nggak bakat ya di dunia bisnis, iya apa kayak nggak usah aja ya apa gimana gitu. Terus berdoa lah Tuhan, Feli pengen punya bisnis nih, mami juga kan. Nah terus udah gitu akhirnya kita berdoa kalau Tuhan pasti kita akan, maksudnya pun di yang pengalaman-pengalaman sebelumnya bikin bisnis itu juga banyak yang ditipu, banyak yang kayak nggak transparan gitu-gitu loh Kak. Padahal lu doa untuk bisnis tersebut? Doa, cuma mungkin nggak terlalu karena nggak terlalu fokus di bisnis itu juga. Maksudnya kayak biasanya jadi BA atau misalnya jadi cuma pinjem nama atau misalnya kayak apa sih Kak? Sharing gitu-gitu, ya kan. Nah kalau ini kan kayak, jadi maksudnya berdoa tapi mungkin gak terlalu difokusin gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku kayak Tuhan, Feli pengen banget punya bisnis yang bisa berjalan dengan baik. Terus udah gitu bener-bener, karena di dunia entertain itu gak akan selalu bisa selalu Feli bakal jadi anak SMP, SMA terus di sinetron. Pasti nanti akan ada regenerasi gitu kan Kak. Jadi aku mikir harus punya bisnis Tuhan, biar jadi sesuatu gitu. Gimana ya Tuhan, pokoknya Feli berdoa, Feli sama Mami berdoa nantinya kita bisa punya bisnis yang oke, bisa dipertemukan sama orang-orang yang lebih ahli di bidangnya juga. Pokoknya semuanya Tuhan yang atur gitu. Terus akhirnya itu pun udah pernah Feli lakukan waktu itu berdoa. Feli waktu itu mau jadi penyanyi, pas Feli nyanyi tuh Feli ditawarin dangdut. Terus Feli bilang kayak gini waktu itu sama produsernya, Kak maaf kalau dangdut bisa gak joget? Gak bisa kata dia gitu kan, ngemurus joget-joget. Kak kalau joget aku kayaknya gak bisa soalnya aku pelayanan, aku choir gitu kan. Masa aku nanti di gereja choir terus aku jogetnya misalnya joget lebay, yang lebay yang kayak gimana gitu aku gak bisa Kak, aku bilang gitu. Ya kamu pilih kalau misalnya kamu mau di dangdut itu kamu bakalan lebih banyak callingannya. Jadi bisa lebih dapat banyak off air gitu-gitu lah Kak. Terus aku bilang kayak ya terserah sih kalau kamu mau pelayanan kata si produsernya gitu. Terus bilang oh ya udah nggak apa-apa Kak, aku tetap pelayanan aja. Aku nggak bisa gitu. Terus aku pas keluar dari mobil, ya ini padahal gede nih duitnya lumayan nih. Iya dan maksudnya tempatnya juga
maksudnya kayak tempat label musik yang oke gitu. Ya. Akhirnya aku cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa, pasti nanti Tuhan kalau Feli mau jadi penyanyi, pasti nanti Tuhan bakal kasih Feli bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang dari Tuhan, dan pasti semuanya oke gitu. Tiba-tiba aku dicari Kak sama label yang di situ tuh ada label Pro M namanya. Itu di situ ada almarhum Kak Mike Mohede, terus udah gitu ada waktu itu sempat ada Mama Ute juga, terus ada Kak Gisel juga di situ ya. Kak Gisel sempat di situ juga. Terus ada Kak Semi Simorangkir gitu-gitu lah, maksudnya yang kayak tiba-tiba tuh mereka kan papan atas semua gitu loh Kak. Kayak aku yang kayak demi apa, dan aku yang dicari. Jadi aku kayak gimana caranya Tuhan bisa bikin kayak begitu. Jadi aku udah punya pengalaman di hal itu. Jadi aku juga bilang ke Tuhan, Tuhan maaf ya kemarin-kemarin Feli kayaknya gak terlalu libatin Tuhan ya. Jadi Feli tuh jadi ditipu gini-gini maaf ya Tuhan. Sekarang Feli berdoa lagi deh Tuhan. Bener-bener Feli berdoa Feli mau dipertemukan sama orang yang tepat, sama orang yang dari Tuhan Yesus, pasti yang terbaik gitu-gitu. Sampai akhirnya Feli sama Mami ketemu sama ada partner juga yang kayak bener-bener dia ahli banget di semuanya, dia ngasih tahu cara bla bla bla, dia ngerti lah Kak handle bisnisnya gimana, diajarin juga, Feli juga diajarin sampai akhirnya jalan lah Scarlett. Jadi kayak kita bareng cuma punya tugas masing-masing kayak gitu. Terus aku yang kayak satu visi lah. Satu visi banget, bener-bener juga. satu frekuensi juga, anak Tuhan banget juga, bener-bener kita tuh selalu mau memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu semuanya pakai doa. Terus udah gitu juga kita kalau mau apa-apa kita tanya sama Tuhan dulu, Tuhan kita mau sama ini nih bisa gak ya? Terus kalau misalnya ada yang Tuhan bilang bisa, jalan. Tapi ada yang Tuhan bilang jangan, ternyata memang nantinya ada masalah gitu, beneran ada juga. Jadi yang kayak kalau jangan ya jangan gitu. Jadi kita benar nurut apa kata Tuhan aja, tapi kita tanya. Kompasnya Tuhan lah. Kompasnya Tuhan, iya benar. Tuhan kalau mau bikin ini gimana ya gitu. Oke gitu, ya udah. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu. Dan puji Tuhan kita sama-sama sefrekuensi. Jadi karena kita bawa dalam doa, Tuhan juga gak ngasih jawaban yang beda. Maksudnya kayak yang ini beda, ke partnerku beda, ke aku beda. Enggak, Tuhan tuh selalu ngasih jawaban tuh satu. Sama. Jadi kayak oke, puji Tuhan benar-benar jalan. Kalau Tuhan bilang jalan-jalan, Tuhan bilang gak jalan ya jangan. Dan itu semua perfect sama waktunya Tuhan sih. Betul semuanya. Karena mana ada yang duga begitu, tiba-tiba ada pandemi, ada COVID. Ya Scarlett justru makin gede di situ. Iya kan? Iya benar. Dan itu Tuhan berkati banget juga. Jadi puji Tuhan kan kita selalu mau Scarlett itu jadi berkat buat banyak orang juga. Jadi kita mikir pada saat pandemi wah gimana nih gitu kan. Tapi ya balik lagi gak usah khawatir, semua Tuhan atur. Benar-benar jadi banyak banget orang-orang yang di saat WFH atau banyak yang pengurangan karyawan dan lain-lain. Mereka semua jadi reseller Scarlett. Dan ketika jadi reseller Scarlett jadi berkat buat mereka. Jadi mereka ada yang kasih tahu kita kayak Kak aku puji Tuhan bisa renovasi rumah, sebangun rumah, ya kan bisa beli motor yang kayak gitu-gitu atau bisa bayar kuliah sendiri. Aku langsung kayak wah puji Tuhan bener-bener yang kita pengen jadi berkat untuk banyak orang tuh bener-bener terjadi gitu. Ya kan, terus misalnya kayak yang gak mungkin juga lah, misalnya kita pengen sama Opa Song Joong Ki sama Twice. Terus kita bawa dalam doa juga, Tuhan pengen banget nih kenapa sih pilih brand ambassadornya Opa Song Joong Ki sama Twice? Karena kan kalau untuk skincare Korea itu kan bener-bener mereka ketat banget. Terus kayak orang-orang lagi kiblatnya ke situ gitu Kak kalau soal skincare. Jadi kalau misalnya ketika Opa Song Joong Ki ini mau GDBI kita, itu pun dites dulu sama dia. Maksudnya sampai bener-bener produknya oke, karena kan dia merepresentasikan produk tersebut kan, gak mau dong kalau produknya gak oke. Jadi dibawa dalam doa juga, kayak sebenarnya mustahil tapi kayak Tuhan pengen banget Tuhan. Kalau bisa ya Tuhan gitu, tiba-tiba bisa, itu juga semua shock. Tenang Jo, pokoknya dalam hal apapun, Hito ketemu Del Piero itu juga benar-benar dia ngefans banget kan Kak. Namanya Graziella tuh Graziella gara-gara Grazie Ale, pamitannya Del Piero untuk Del Piero. Ciao dari Juventus tuh ada berita tuh ya itu pamitannya di Grazie Ale, kayak dunia tuh kayak thank you Ale gitu. Itu juga maksudnya minta sama Tuhan pengen banget ketemu, nggak tahu gimana caranya Tuhan, pokoknya semuanya dibuat bisa terjadi gitu. Dibuat mungkin. Jadi segala yang nggak mungkin semua mungkin buat Tuhan. Benar. Jadi kalau semua orang nyamperin aku, Vel gila Scarlett begini-begini banget, aku tuh sampai bingung kayak gue nggak lakuin apa-apa. Bener semua yang lakuin Tuhan, gue cuma jalanin. Gitu. Dan ini menepis juga pandangan-pandangan orang yang komen-komen yang kamu mungkin aja lah lu ada duitnya atau apa adanya. Enggak lah, mereka lebih
Iya ada Kak, maksudnya nama kayak nggak, gitu. iya kan Kak, kayak maksudnya nggak semuanya tentang uang, itu semua benar-benar hati yang digerakin Tuhan supaya mereka mau kerja sama kita, itu semua kan juga benar-benar Tuhan ikut berperan, gak cuma semuanya melulu soal uang itu enggak banget. Buat mereka ya berapa sih paling uang kita pun kayak waktu aku bisa dapat momen ketemu Del Piero tuh. Itu mujizat juga sih, cuma pasti bakal lama tuh cerita. Gak apa-apa. Serius nih. Iya gak apa-apa. Iya kayak mustahil lah Kak buat itu jadinya ternyata dinner bareng bersebelahan kayak Wah gitu. itu parah sih. Wah Serius. sumpah Kak. Itu dinner bareng. Bareng Kak. Aku di prank juga, dibohongin sama dia. Nggak tahu caranya gimana waktu itu kan kita emang ada kerjaan pas yang di Paris waktu itu. Tiba-tiba extend ke sana karena ternyata Del Piero. Enggak, pertama kita extendnya ke Jerman karena kan Scarlett dukung support PBSI badminton. Terus tiba-tiba emang dikabarin di WhatsApp Del Piero mau ketemu kalian. Hah? Langsung panik, langsung tremor kayak oh my god. Wait. Del Piero mau ketemu kalian, mau ketemu Scarlett atau mau ketemu kalian ketemu berdua? Kita, mau maksudnya kalian berdua. Karena kita minta kayak boleh nggak? Nanti ini dia ternyata. Iya, maksudnya aku minta bareng sama tim Scarlett kayak boleh nggak? Coba dong hubungin, kan kita mumpung lagi di Eropa nih, boleh dong mau ketemuin Hito nggak tahu, boleh dong mau ketemuin Hito sama Del Piero gitu, karena dia suka banget. Terus udah gitu mereka kasih tau lah Del Piero emang ada jadwal ke sana, cuma biasanya dia hari H, nggak bakalan H-1 atau gimana gitu. Oh gitu ya udah deh, coba nanti berkabar aja ya Kak gitu. Pas kita lagi masih di Jerman, masih di Paris apa di Jerman lupa, tiba-tiba dikabarin mau, terus aku langsung kayak tiba-tiba langsung, Poy kamu mau ke Itali kan, kita muter Kak, jadi kita udah di Jerman kan Itali jauh ya, muter lagi naik mobil guys, pergi ke Itali. Berapa belas jam noh? Iya gak tahu, dan yang gak bisa masuk di nalar sih ya Kak. Aku emang ngefans sama Del Piero sosoknya nih bukan karena ya emang satu skill dia main, terus loyalitas dia juga itu yang bimbing aku belajar untuk loyal kayak pokoknya punya pacar satu selamanya kayak Del Piero. Del Piero juga kayak gitu. Iya dia sampai dapat sosok tuh ya Mr. Juventus karena emang dedikasi hidupnya dia tuh buat satu tim ini nih. Si Juventus aja. Iya. Dia tuh top of-nya Juventus lah sampai detik ini, kayak semua rekor dia yang pegang, rekor gol terbanyak, kapten terlama yang gitu-gitunya lah. Dia diagung-agungan di sana dan banyak nilai juga, dia setia sama istrinya, dia sayang keluarganya. Jadi kayak wah aku belajar sih dari sosok dia sendiri. Dan dulu tuh cuma ya bisa punya jersey KW-nya aja tuh udah wah bangganya bukan main, gimana bisa sampai punya yang asli dengan tanda tangan dia gitu. Dan dia se-humble itu juga emang orangnya Kak. Itu aja kita nitip karena dia gak tahu, jadi aku udah nitip baju-baju Juve. Aku gak tahu kan Kak yang mana, aku gak ngerti. Sampai beberapa kayak apa ini maksudnya tiba-tiba udah di ujung ruangan dijembrengin beberapa bajuku. Pikir ya paling dapat satu tanda tangan lah, atau ada kartu-kartuku juga ternyata di bawah ada satu yang ditanda tangan. Semua dia tanda tangan. Tapi bukuku dia tanda tangan. Semuanya. Tapi itu juga pas datang Hito lagi makan, terus tiba-tiba dia datang kan. Hito langsung deg-degan, Kakak belum pernah lihat ya. Ntar kita liatin ya. Dia deg-degan banget, dia sampai mewek gitu. Terus udah gitu aku dikasih tahu dia cuma mau ngasih waktu sekitar 1 jam lah. 1 jam gitu. Bablas sampai 3 jam. Iya Kak, sampai 3 jam. Dan dia kan yang nentuin tempatnya. Di saat itu tuh dia lagi ada meeting sama orang-orangnya, yang meeting sampai turun. Kan kita di ruangan private gitu. Dia sampai ngintip di hordeng, nih Del Piero lagi sama siapa sih? Gue sampai nunggu 2 jam lebih nih, ya kan. Dia sampai nungguin karena gak selesai-selesai. Bener-bener ngobrol terus. Dan itu ngasih tahu semuanya kan, namanya ngeidolain ya Kak. Dia ngasih tahu, gue tahu mobil pertama lo apa, gue tahu ini lo apa. Sampai Del Piero yang ngomong. Dia udah sampai geleng-geleng kayak, kok tahu banyak gitu sampai nama bapak mam lu dia aku tahu ya sedetail itu aku tahu tentang kehidupan dia gitu loh. Karirnya dia sampai tapi dia sempat balas DM kamu. Iya, sempat dia balas DM. Terus ya sampai aku tuh begitu dia pensiun dari Juve, dia main di Sydney, aku udah lemes aja kayak udah apalagi yang mau gue iniin. Udah selesai, maksudnya tetap suka bola, cuma figur yang gue idolain ya udah si Del Piero di Juventus dan di Italia ini udah begitu. Dan itu Kak statusnya dia tinggal tuh di LA, dia tinggal di LA. Dan dulu begitu dia selesai dari Juventus kan dia main di Sydney kan, itu wah itu menggebu-gebu banget, nabung rasanya
kalau dulu tuh gak akan mungkin bisa ke Italia pasti mahal bla bla Iya. bla. Gak mungkin. Pas begitu tahu dia di City deket Indo dong kayak lebih mungkin nih. Tapi semungkin-mungkinnya juga paling kita kan datang di pinggir lapangan kalau Iya. dia latihan dapat tanda tangan atau dapat tos itu udah ini banget kan. Tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan tuh duduk sebelah ngobrol 3 jam sampai dia pun bingung kayak ya dia sampai dia sendiri yang mencairkan suasana. Itu epic banget. Epic itu terepik malam yang gak pernah bisa dilupain itu 15 Maret. Itu tuh dia inget, maksudnya jadi pas aku lahiran kan 9 November. Sama. Itu sama sama dia. tanggal ulang tahunnya Del Piero. Emang Hito juga pengen banget kan. Iya, Hito pengen anaknya lahir di tanggal yang sama sama Del Piero. Terus Hito tuh gendong Bible pakai baju jersey Juventus. Terus dia kirim lah dia tag ke Del Piero. Del Piero-nya tuh balesnya yang bleh gitu. Karena katanya dia suka bleh gitu-gitu ya. Dia selebrasi gol tuh. Bleh Iya, gitu. iya. Terus dari itu akhirnya Hito bilang, ini kemarin lo bales DM gue gitu. Oh iya, dia kayak ngobrol-ngobrol gitu. Sampai akhirnya dia bilang, udahlah stop ngomongin soal gue. Coba dong gue pengen tahu tentang lo. Kata dia gitu Kak. What? Dia nanya ke Hito, terus aku bawa mami aku. Terus bawa tour guide, itu semua dia tanyain. Kalau kamu gimana? Terus bawa adanya Hito juga ya Bes. Wow. Kalau kamu gimana? Dia tanya-tanya. Wow. Dia sehumble itu bener-bener. Wow. Sampai abis itu kan kita taruh semua baju, kartu. Dan waktu itu kamu ada beli sepatu yang Juventus gitu juga ya. Taruh di situ, maksudnya kalau lo mau tanda tangan syukur. Enggak ya udah. Itu semuanya Kak, baju ada berapa kali ditandatangan. Sekartu-kartunya Hito. Se-HP-HP-nya Hito. Semua dia tanda tangan. HP gue casing yang ini sampai aku ada HP yang satu gak aku. Dia tanda tangannya di handphone Kak. Jadi kita gak ada yang kalau berani buka buka casingnya. Takutnya hilang tanda tangannya kan. Tapi bener sambel itu. Itu pun cuma karena mujizat Tuhan. Gak mungkin lah Kak. Secara ya bayar untuk ketemu dia misalkan berapa. Tapi buat dia kalau dijadiin euro paling berapa. Uang apanya dia sih gitu. Iya Kak, kayak gak mungkin. Tapi kok dia mau. Dan dia juga mau, maksudnya dia pokoknya dari LA terus dia pergi ke. Dengan padatnya jadwal dia di hari itu. Dia flight dari LA ke Jerman dulu. Iya, dari Jerman terus dia ke Turin. Dia ke Turin. Kita ketemu di Milan. Dari Turin dia naik mobil ke Milan. Iya, maksudnya bel-belan udah gitu 3 jam lagi sama kita. Baru dia ada meeting lagi. Iya, so kayak wow. Makanya kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Makanya semuanya tuh gak melulu tentang uang. Tapi benar gimana cara Tuhan menggerakkan hati orang untuk bisa jadi gitu. Ya kan? Dan itu gue percaya banget juga. Gue percaya banget. Gue percaya nih ya kadang-kadang lo ngerasa kayak wah gak mungkin banget nih masalah di depan gue ini bakal terselesaikan. Apalagi gue gak punya uangnya, gue gak punya powernya, gue gak punya networknya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa kirim kita orang. Atau Tuhan kadang-kadang bisa melunakkan hati orang yang kita lagi punya masalah gitu. Jadi menurut saya kayak itu dan yang gak melulu soal uang sih. Gue setuju banget. Uang itu hanya sebuah sarana sebenarnya. Untuk Tuhan itu kayak aduh udah deh lu jangan berharap sama uang, berharap sama gue. Kayak gitu ya gak sih? Betul. Kayak taruh harapan lu jangan di uang, jangan di orang, jangan di network lu, jangan di status lu, jangan di power lu. Taruh harapan lu di aku gitu, di Tuhan, hanya di Tuhan. Bener. Betul. Guys, thank you so much. Thank you so much. Gue seperti biasa. Nih kan pasti kalian udah tahu lah ya kalau misalnya gue selalu memberikan si souvenir ini ya. Souvenir setiap bintang tamu kita dan pastinya di rumah kalian pun ini bisa menjadi pajangan yang baik. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Right? Keren. Terus rumah kalian menjadi pelita buat rumah-rumah di sekitar kalian juga. Dan yang pastinya hidup kalian, rumah tangga kalian, anak-anak kalian bisa menjadi kayak benar-benar apa ya... keluarga untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi gitu. Dan kita, gue yakin ini bukan terakhir kali ya lo akan ada di sini karena setelah mukjizat-mukjizat yang akan terjadi lagi di hidup kalian, kita bakal ngundang kalian lagi and you know it will be more awesome gitu. So thank you so much. Thank you Feli. Thank you so much. Thank you buat semua tetangga kita yang udah nonton juga. Mudah-mudahan ini bisa membuat iman kalian pun and your faith kepada Tuhan pun juga lebih power up banget gitu ya. Level up banget dari cerita mereka. So thank you so much. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. See you guys again next week. Bye. Bye-bye.